Tapi itu kan adalah pertukaran ilmu yang sangat positif buat kita semua, ya kan. Kita kan nggak boleh hanya menjadi katak di dalam tempurung, ya kan. Hmm. Sehebat-hebatnya kita, ya selalu ada orang lain yang lebih hebat ya. Setinggi-tingginya kita masih ada langit di atas kita. Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Protalks hari ini bersama IAI Jakarta yang akan membahas mengenai Jakarta Arsitektur Festival 2025. Dan kita akan adakan beberapa sesi, ada 3 sesi yang nanti menuju JAF 2025 kita akan ada beberapa lagi diskusi mengenai JAF. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di JAF ini kita akan kehadiran para senior-senior kita yang akan bercerita tentang JAF dan apa sih keunikan dari JAF 2025 ini, dan juga apa yang bisa akan lebih menaik lagi kita dengarkan. Baik, dan hari ini seperti yang sudah terlihat di monitor, kita sudah kehadiran Pak Teguh Arianto atau lebih kita kenal Pak Gigo sebagai Ketua IAI Jakarta. Selamat siang Pak Gigo. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Mas Bayu. Baik, dan juga di sini kita juga sudah kehadiran Pak Kosmas Ghazali. Beliau adalah prinsipal dari Atelier Kosmas Ghazali dan juga kurator dari JAF 2025. Selamat siang Pak Kosmas. Selamat siang semua rekan-rekan, selamat siang Mas Bayu. Oke, nah ini akan sangat menarik nih. Kita sudah cukup mengenal dua profil pembicara kita di hari ini, ada Pak Gigo dan Pak Kosmas gitu ya. Cuman mungkin kita ingin mengenal lebih dekat lagi tentang JAF 2025 nih. Nah, mengingat Pak Gigo adalah Ketua IAI Jakarta di periode kali ini, dan juga ini sangat menarik karena kalau dilihat dari posternya Pak, IAI Jakarta juga berkolaborasi dengan MRT Jakarta. Itu nanti ceritanya seperti apa tuh? Cuman mungkin kita ingin mendengar lebih jelas lagi nih Pak mengenai JAF 2025. Mungkin Pak Gigo boleh share screen dan juga bisa lebih memaparkan mengenai JAF 2025. Silakan Pak Gigo. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang semua. Ada Pak Kosmas, kemudian teman-teman dari Katalog Pro dan juga para mitra ataupun para arsitek anggota IAI Jakarta yang sedang bergabung di Protalks pada siang hari ini ya. Ya. Saya terus terang bersemangat sekali gitu untuk memperkenalkan atau menginformasikan terkait mengenai acara rutin tahunan daripada IAI Jakarta, yaitu Jakarta Arsitektur Festival. Oke, di sini Jakarta Arsitektur Festival atau kita biasa singkat JAF. Di tahun 2025 ini kita mengangkat tema Reimagining Space. Dan kita akan mengadakan acara Jakarta Arsitektur Festival itu di tanggal 16 sampai dengan 26 Oktober. Dan ini sebuah acara yang kita tiap tahun mengadakan dari 2023. Acara ini pada tahun ini kita mengambil tema Reimagining Space. Nah, saya rasa akan lebih cocok bila Pak Kosmas sebagai salah satu kurator dari JAF 2025 ini menceritakan nih, apa kira-kira yang ingin diangkat dari tema Reimagining Space nih, Pak Kosmas mungkin bisa jelaskan. Silakan Pak Kosmas. Baik, terima kasih Mas Gigo. Nah, jadi mungkin gini ya, kita tuh harus melihat ini adalah suatu kelanjutan proses. Jadi tadi Mas Gigo sudah mengatakan bahwa JAF kita yang pertama tuh adalah tahun 2023 ya. Nah, itu sebenarnya kenapa kita bikin acara JAF ini bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kita para arsitek ya, terutama para anggota IAI terhadap pengetahuan arsitektur, tapi di sini kita justru khusus juga membuat suatu pameran yang tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kami itu asosiasi IAI itu tidak bersifat eksklusif tapi inklusif. Nah, jadi pameran ini justru kami ingin supaya masyarakat bisa melihat dan terlibat secara langsung terhadap pameran-pameran yang diadakan oleh asosiasi. Nah, kembali ke tema yang tadi Mas Gigo udah sampaikan. Tema kita yang pertama tuh tahun 2003 adalah transition ya. Jadi kenapa waktu itu tema transition? Waktu itu ada suatu keputusan untuk memindahkan ibu kota ya kan dari Jakarta ke IKN. Nah, jadi waktu itu kita mengadakan tema transition. Apa yang terjadi sih kalau Jakarta itu berpindah ya, in transition. Nah, terus kemudian tahun keduanya berikutnya, tahun 2024, tema kita adalah
reclaiming identities. Jadi kenapa itu tema demikian? Jadi waktu itu setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, pertanyaan kita adalah siapa kita gitu loh. Siapa sih Jakarta itu? Jadi reclaiming identities. Nah, di situ kita ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh kota Jakarta ya, semua ruang dan sebagainya. Nah, tahun ini kita kan sudah tahu bahwa setelah kita mengklaim identitas-identitas kita, Jakarta ini kan sangat kompleks ya. Jakarta ini sangat multirasial, Jakarta ini sangat unik ya. Nah, dan kita tahu bahwa Jakarta ini juga beragam sekali di semua sudut-sudut kotanya. Dan terutama gubernur kita yang baru pun, Pak Pramono, sudah mengatakan bahwa dia ingin sekali banyak sekali ruang-ruang publik yang dibuka demi istilahnya kesehatan mental masyarakat Jakarta. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini adalah bukan hanya ruang publik, tapi segala sudut kota Jakarta ini menjadi potensi yang menarik. Maka dari itu kita memberikan tema kali ini ada reimagining space. Jadi kita mengimajinasikan kembali ruang-ruang yang ada di kota Jakarta ini, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, contohnya salah satu adalah misalnya tunnel daripada MRT station ini, ya kan? Nah, kita bekerja sama dengan sponsor, dulu kita merubah ya dari tunnel yang biasa saja, yang lorong, yang selalu dilalui orang sekian ribu orang, misalnya setiap harinya, dan orang karena selalu menuju MRT, jadi dia lupa sebenarnya tunnel ini seperti apa. Dengan kita melakukan sayembara, kemudian kita melakukan perubahan suasana dan tampak ya. Jadi kita mengimajinasikan ruang yang baru ya kan. Nah, tiba-tiba sekarang stasiun ini menjadi sangat viral di mana-mana ya kan. Tiba-tiba orang menyadar bahwa wow, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan kita bersama-sama para arsitek dan masyarakat untuk merubah kota kita. Ya, space-space ruang-ruang yang ada itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baru lagi dengan reimagining ya. Jadi kita menghayal tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu loh. Ya, nah jadi disinilah pameran kali ini kita juga mengajak kembali para orang-orang kreatif kita, para arsitek maupun juga masyarakat luas yang kami undang untuk berkolaborasi dan memikirkan kembali apa yang bisa kita lakukan terhadap ruang-ruang kota Jakarta. Demikian kira-kira Mas Bayu. Oke. Pak Gigo, Pak Kosmas. Nah, saya langsung tergelitik untuk bertanya nih. Mungkin ke Pak Kosmas dulu, Pak. Ini kan kita ngomongin ruang ya, Pak. Nah, ini yang menarik adalah pemilihan space acaranya gitu ya di JAF 2025 ini. Karena mungkin kita tahu di Blok M itu memang dari dulu ya, Pak, sudah hype dari zaman ke zaman gitu. Tapi semenjak ada perubahan fungsi dari yang dulu kan setahu saya lorong ini kan terminal Blok M untuk naik ke atas gitu ya Pak. Nah, apakah memang akhirnya sentral dari JAF ini di Blok M ini pemilihan itu pertimbangannya apa Pak pada saat itu Pak? Karena kan tadi Pak Kosmas juga sampaikan gubernur kita tuh concern dengan kesehatan mental, akhirnya banyak membuka lahan-lahan untuk masyarakat Jakarta khususnya gitu untuk bisa healing istilahnya gitu Pak Kosmas. Oke. Sebenarnya ada dua faktor yang paling penting. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita asosiasi bersifat inklusif. Jadi kita membuka asosiasi itu seluas-luasnya untuk menjadi lebih dekat kepada publik, kepada masyarakat. Nah, sehingga kita harus memilih tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, tempat yang bersatu dengan masyarakat. Nah, MRT station ya, itu merupakan salah satu tempat yang dimana ruang publiknya menjadi sangat luas ya, dimana kita memang bisa bersentuhan dengan publik secara langsung ya. Satu. Terus kedua, kenapa kebetulan MRT? Kita tahu bahwa ke depan ini MRT akan banyak sekali membuat program-program TOD ya. Nah, kita tahu dengan adanya program-program TOD itu dia juga akan merubah wajah kota ya, merubah space itu, ruang itu. Makanya apa yang dilakukan dari MRT juga bisa menjadi bagian daripada reimagining space ya, perubahan. Karena jika suatu kawasan dia menjadi TOD, pasti akan terjadi perubahan ruang gitu loh. Nah, jadi makanya saya rasa ini adalah tempat yang sangat tepat untuk pameran kita kali ini, terutama dengan tema yang kami pilih ini, supaya istilahnya semuanya menjadi sejalan. Dari saya kira-kira demikian Mas Bayu. Oke, dan ke Pak Gigo Pak, mungkin tadi yang menarik lagi yang Pak Kosmas sampaikan adalah memang kita tahu Blok M ini memang area komunal yang sudah hits lah di Jakarta ya Pak, gitu. Nah, yang menarik
Lagi memang segitu pentingnya apa namanya informasi tentang profesi arsitek itu ke kalangan masyarakat umum, Pak Gigo gitu. Karena pada dasarnya mungkin Jakarta gitu sebagai pusat kota di Indonesia lah ya kita bilang, mungkin di Jakarta udah cukup common profesi arsitek. Tapi menurut Pak Gigo seperti apa, Pak? Oke, makasih Mas pertanyaannya. Jadi gini, selama ini nih masih banyak beranggapan bahwa arsitek itu hanya milik orang-orang golongan menengah ke atas, Mas Bayu. Dan juga harus disadari bahwa banyak juga yang masih berpikir bahwa arsitek itu adalah ya yang mendesain bangunan, mendesain fasad, menentukan warna cat dan sebagainya ya. Nah, masih banyak orang berpikir arsitek sesempit itulah ya. Nah, itu bukan artinya juga kita tidak menyalahkan mereka, tetapi memang kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat berpikir seperti itu. Nah, dengan acara Jakarta Architecture Festival ini, kami ingin sekali memastikan dan juga lebih mengenalkan profesi arsitek maupun arsitektur kepada masyarakat. Lebih dekat, bahwa arsitek itu tidak melulu, ya bahkan tidak hanya untuk golongan menengah ke atas. Banyak kontribusi yang telah dilakukan oleh arsitek-arsitek untuk kemajuan kota Jakarta, ataupun peran arsitek dalam penataan kota atau penataan kota di Jakarta. Nah, itu yang ingin kami sadarkan kepada masyarakat. Maka dari itu, pada tahun ini kami mengambil tempat juga di daerah yang kita tahu itu masyarakatnya cukup banyak berkumpul, crowded. Nah, makanya sangat cocok bila visi misi tadi itu kita akan lakukan di Blok M Hub, ya, yang mana memang Blok M Hub itu sekarang pengelolanya adalah MRT Jakarta. Jadi kurang lebih itu Mas Bayu, visi misi kita mengadakan JAF 2025 ini dan diadakan di Blok M. Oke, itu Mas Bayu. Mungkin kita lanjutkan lagi ke slide Pak Gigo, silakan. Oke. Nah, itu tadi mengenai tema di Imagining Space. Ya. Nah, di sini ada mengenai sedikit cerita tadi mungkin Pak Kosmas juga sudah sampaikan sejarah mengenai Jakarta Architecture Festival. Jadi Jakarta Architecture Festival atau JAF itu pertama diadakan 2023, dan kenapa sih kita kebetulan Pak Kosmas memang kurator dari awal juga dari JAF 2023. Jadi kenapa sih kita ada ide awalnya adalah untuk mengadakan acara ini. Di setiap kota-kota besar dunia, Mas Bayu atau teman-teman yang lain, itu sudah ada yang namanya festival. Misalkan di London ada London Design Festival, di Singapura juga ada Singapura Architecture Festival, Malaysia, dan kota-kota besar lain di dunia itu juga sudah mengadakan acara tahunan atau acara reguler berkala mengenai festival arsitektur. Nah, jadi kita sebagai salah satu kota besar juga di dunia, ingin rasanya juga memiliki sebuah festival mengenai kota Jakarta yang memang berkaitan dengan arsitektur. Nah, itu kira-kira semangat yang kita ingin hadirkan. Selain tadi ingin menghadirkan atau memperkenalkan arsitektur di masyarakat, juga kedua yang penting adalah ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran-peran arsitektur di kota Jakarta. Jadi ini sebetulnya tidak hanya melulu tentang arsitek atau arsitektur, tetapi justru banyak hal mengenai yang kita tema bawakan adalah mengenai kota Jakarta. Itu about Jakarta Architecture Festival. Nah, kemudian slide berikutnya sedikit cerita mengenai tahun lalu atau tahun 2023 ya. Di tahun 2023 seperti yang disampaikan Pak Kosmas adalah kita mengambil tema transition, di mana pada saat itu lagi hangat-hangatnya lagi persiapan ibu kota Jakarta pindah ke Kalimantan, yang mana memang sampai hari ini belum terjadi. Tapi di situ pada saat itu memang digulirkan digulirkan rencana bahwa memang Jakarta akan berpindah. Nah, makanya kita mengambil tema transition. Pada saat itu kita mengadakan acara JAF 2023 adalah di Tamrin 9 di lantai 77. Nah, pada saat itu cukup happening dan viral pameran yang kita adakan di Tamrin 9 sampai dengan 30.000 audiens selama 10 atau 11 hari kita berpameran di JAF 2023.
Itu sangat menarik karena memang pada saat itu dilakukan di gedung tertinggi di Selatan Katulistiwa, gedung tertinggi di Indonesia. Jadi pada saat itu masyarakat, jadi yang hadir itu tidak hanya arsitek, tetapi juga masyarakat umum yang memang telah mengetahui mengenai pameran arsitektur ini. Kemudian kita pakai penghitungan sampai dengan 30.000 sekian audiens. Itu kurang lebih acara pameran yang kita adakan di 2023. Kemudian selain daripada pameran arsitektur, di pameran itu kita menghadirkan banyak karya-karya arsitektur yang berkaitan dengan hutan, kemudian ada juga instalasi-instalasi seni, kemudian ada juga sketsa, dan berbagai hal menarik lainnya. Nah, di sini saya hadirkan foto-foto di acara Jakarta Architecture Festival di tahun 2023. Nah, selain dari pameran tersebut, seperti namanya festival ya, artinya festif, merayakan, kita juga tidak hanya di sebuah ruangan saja mengadakan pameran, tetapi juga kita melakukan trip-trip atau roadshow dan juga international conference. Nah, kita keluarnya kemana aja gitu ya. Pada saat 2023 kita mengunjungi ada Kampung Kunir ya, sebuah rumah susun yang memang hadir atas partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu di sini bahwa Kampung Kunir dan Kampung Akuarium adalah sebuah rumah susun yang memang hadir dengan desain dari atas dasar partisipasi publik atau partisipasi penghuni atau masyarakat setempat. Kemudian kita ada foto tuh kita naik sepedaan keliling ke daerah-daerah heritage atau bangunan-bangunan konservasi. Kemudian kita juga ada jalan kaki sehat di sekitar Tamrin 9. Nah, itu kalau ada foto yang kita naik kapal, itu kita mengadakan acara juga ke Pulau Seribu pada saat itu ke Pulau Onrus ya. Pulau Onrus di mana kita tahu di sana ada benteng Martello, tempat ya masih ada ya sisa-sisa benteng tempat dulu Belanda mempertahankan ya Batavia mungkin dari serangan-serangan negara-negara Eropa lainnya. Kemudian ada juga international conference ataupun talk show yang kita adakan pada saat itu di Blitz Megaplex, kemudian international conference di Menara Astra. Nah, ada acara juga yang menarik yaitu kita ada pemutaran film layar tancap, itu yang di kanan bawah. Kenapa layar tancap? Seperti kita tahu mungkin pada saat saya masih, beberapa masyarakat Jakarta lah masih merasakan pada masa dulunya 15 atau 30 tahun yang lalu, layar tancap yang sering kita adakan di biasanya di kelurahan, ya di kecamatan, di pasar, ya malam-malam kita kumpul untuk sering kan warga-warga kalau lagi ada acara layar tancap kumpul. Dari situ sebuah event yang sebetulnya menarik ya pada saat itu. Disitulah para gathering, para masyarakat, warga untuk berkumpul sembari menikmati hiburan yang dihadirkan ya biasanya oleh Pemprov kecamatan. Acara nikahan atau sunatan mereka biasanya mengundang layar tancap. Dan memang ternyata masih ada komunitas. Kita memutar film Benyamin Sueb, ya, film lama yang Benyamin Sueb. Kemudian kita waktu itu juga memutar film Tiga Darah ya kalau tidak salah, di mana film itu memang menghadirkan kota Jakarta yaitu kawasan Kebayoran Baru pada sekitaran tahun 50 sampai 60-an. Nah, ini beberapa foto dokumentasi ya. Ada Ken Yang menjadi bintang utama kita untuk international conference karena kita tahu bahwa Ken Yang itu arsitek dari Malaysia yang banyak menghadirkan topik-topik atau tema-tema atau isu-isu mengenai sustainability yang mana itu menjadi topik hangat juga di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Nah, ini beberapa foto-foto. Nah, ini kemudian di JAF 2024. Di JAF 2024 ini setahun setelahnya kita adakan di Agora Mall. Ya, di Agora Mall temanya pada saat itu adalah Reclaiming Identities. Sama seperti tahun sebelumnya 2023, pada pameran tersebut kita juga menghadirkan karya-karya arsitek yang memang bersinggungan dengan urban atau kota Jakarta. Situ juga kita banyak instalasi, kemudian foto-foto kuliner, sketsa, dan juga ada acara talk show yang memang topik atau isu-isunya memang berhubungan dengan kota Jakarta yang sedang hangat. Nah, ini beberapa fotonya. Audiensnya itu juga masih sama seperti 2023 di sekitaran 20.000 sampai dengan 30.000 audiens.
yang isinya ada arsitek, kemudian komunitas, ataupun juga masyarakat umum. Nah, itu selama 10 hari pameran. Kita mengadakan acara 10 hari acara JAF dan kita mengadakan berpusat di Agora Mall. Nah, jadi kita tidak pernah sepi daripada pengunjung atau audience. Nah, ini pada saat JAF 2024 kita juga sekaligus mengadakan acara IAI Jakarta Awards, acara reguler kita selama 3 tahunan. Kemudian kita juga memanggil bintang utama kita yaitu dari Jepang, Riken Yamamoto, yang mana dia memenangkan Pritzker, yaitu sebuah penghargaan kalau mungkin ke dunia perfilman Oscar lah ya. Tapi di dunia arsitektur itu kita namanya Pritzker, dan dia memenangkan Pritzker di tahun 2024 ya pada saat itu, dan kita alhamdulillah berhasil memanggil beliau untuk bisa ke Jakarta. Nah, di 2025 ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Kosmas, kita bekerja sama juga dengan Blok M Hub dan juga MRT. Itu kita akan mengadakan di Blok M Hub. Jadi acara pameran kita sangat menarik, Mas Bayu. Pameran kita ini akan diadakan di tunnel Blok M, yang mana orang setiap hari itu ratusan dan bahkan mungkin ribuan komuter. Karena di situ Blok M itu adalah posisi transit antara orang turun MRT untuk berpindah moda ke Transjakarta. Nah, seperti kita tahu sekarang Transjakarta itu kalau dari Blok M itu tujuannya kemana-mana ada. Sampai dengan Alam Sutra, Bekasi, dan mana-mana. Jadi itu tunnel itu sangat banyak pengunjung dari pagi, siang, sore. Belum lagi kalau malam minggu, Mas Bayu. Itu kalau malam minggu, kalau kita teman-teman di sini udah lama nggak ke Blok M, silahkan dicoba malam minggu. Untuk penuh ya, Pak? Ya, coba iseng lah. Itu Blok M itu kayak kawasan yang nggak pernah mati lah. Nanti mungkin Pak Kosmas bisa nambah juga ya. Jadi kawasan yang nggak pernah mati dari pagi, siang, sore, weekdays ataupun apalagi weekend. Di sana itu sekarang banyak viral makanan-makanan ya. Di sana di Blok M itu banyak viral kios-kios makanan yang memang sekali toko bisa ngantrinya itu panjang. Satu toko ngantrinya panjang, satu toko ngantrinya panjang. Nah, ini nanti Pak Kosmas bisa cerita apa kira-kira yang akan dihadirkan di pameran. Jadi Blok M ini memang menurut saya adalah tempat yang sangat baik untuk kita melakukan pameran atau JAF ya, di sekitaran Blok M Hub. Oke, Pak Gigo dan Pak Kosmas, maaf, izin saya langsung interrupt ya, Pak. Balik lagi, saya tuh cukup interesting dengan pemilihan venue-nya di Blok M ya, Pak Kosmas dan Pak Gigo gitu. Kita tadi Pak Gigo juga sempat sampaikan, saking istilahnya anak sekarang itu Blok M itu sangat hype gitu ya. Itu kan udah cukup ramai lah di situ. Nah, itu nanti spot-spot seperti ini kan sudah ada map-nya ya, Pak. Spot-spot JAF nanti di di area Blok M. Itu akan ada signage tertentu untuk kita bisa hadiri, atau masyarakat umum juga bisa datang ke spot-spot dari JAF ini, Pak, atau seperti apa? Mungkin Pak Kosmas dulu, Pak. Ya, acara kita itu open for public ya, jadi memang kita bebas untuk publik, semua bisa hadir. Mungkin hanya conference aja yang itu akan istilahnya ada berbayarnya, karena kita akan mendatangkan orang ya. Tapi kalau acara lain-lainnya itu sebenarnya kita sangat open to public ya. Nah, kembali lagi tadi, kenapa Blok M ya? Jadi Blok M itu kalau kita menyamakan dengan Tokyo, itu seperti Shinjuku ya, jadi daerah yang benar-benar hidup 24 jam, sangat ramai. Dan yang kita bukan hanya bicarakan soal ramainya, itu adalah anak-anak muda di situ. Nah, kita harus memilih tempat ya di mana memang itu adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena kita tahu bahwa anak-anak muda ini ke depannya merupakan 60% daripada potensial ekonomi Indonesia atau Jakarta ya. Jadi maka itu kita harus istilahnya mendekat kepada mereka. Kita nggak ada gunanya bikin suatu pameran atau apapun juga yang misalnya target audiens kita lebih kepada senior ya kan, karena yang kita mau lakukan bukannya kita tidak menghargai apa masukan senior, tapi yang kita menginginkan adalah anak-anak muda ini tahu bagaimana cara mereka merubah kota mereka ke masa depan gitu loh. Nah, jadi makanya target audiens kita adalah anak muda. Saya mau menambahkan tadi yang Mas Gigo udah sampaikan, sekian puluh ribu pengunjung yang berpartisipasi atau mengikuti acara JAF kita, itu 70%-nya adalah non-arsitek, jadi publik, benar-benar publik. Nah, itulah yang kita merasakan acara kami ini
sebenarnya sangat dekat kepada masyarakat. Nah, sehingga kali ini kami ingin menjadi lebih dekat lagi kepada mereka, tapi dengan memang terkhususnya target kami adalah the young generation, generasi yang akan membawa Indonesia ke masa depan atau Jakarta ini. Karena kita tahu kota Jakarta adalah kota anak-anak muda, ya kan? Nah, mereka harus mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, kemudian juga tentu saja kita selama ini bukan hanya bekerja dengan para arsitek, tapi kita justru juga bekerja sama dengan banyak, ya kan, ya kayak waktu pertama kami juga bekerja sama dengan IKJ, ya kan, bekerja sama dengan anak-anak, kita membuat video tentang bagaimana anak-anak itu membayangkan tentang kota Jakarta, ya kan. Terus kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak kuliner, ya. Nah, ini masih dilanjutkan lagi. Tahun lalu juga kita bekerja sama dengan komunitas halte to halte, ya kan, untuk kita tahu program pameran kita itu luas. Suku dinas Pemprov DKI, ya kan. Sebenarnya banyak sekali program-program PPKI yang sangat positif, ya. Tapi mungkin masyarakat nggak tahu, bawaannya udah negatif lebih dulu, ya. Kalau pemerintah begitu. Ini kita pamerkan, ya. Jadi seperti SDA, ya kan, kemarin itu juga ikut, Dinas Kebudayaan juga ikut, ya kan. Nah, jadi di tahun ini pun juga ada nanti Dinas Citata, Cipta Karya juga akan ikut pameran dan sebagainya. Jadi kita sosialisasikan juga apa sih yang dilakukan pemerintah. Dan pemerintah sangat merangkul kami asosiasi, karena melalui kami pun pemerintah menjadi merasa bisa lebih dekat kepada masyarakat gitu loh. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Terus tapi kali ini juga selain itu kita juga ada fashion, ya, dan sebagainya, ya. Kami bekerja sama dengan banyak kampus-kampus, ya, untuk mengimajinasikan kota Jakarta ini, ruang-ruang kota Jakarta lewat fashion gitu, ya kan. Jadi menurut kami itu sesuatu yang industri kreatif yang tidak bisa kita pisahkan begitu saja gitu loh. Nah, jadi ini juga akan sangat menarik karena kita tahu, ya, zaman sekarang anak-anak muda itu juga sangat fashion aware, ya, awareness-nya sangat tinggi terhadap fashion. Jadi kita pikir itu juga harus kita lakukan. Dan selama ini juga kita selalu punya pojok-pojok interaktif, ya. Jadi kami ingin publik itu bisa interaktif, ya, di dalam pameran kami. Apakah dia bisa melukis, ataukah dia bisa menyampaikan pendapat atau pikirannya tentang kota Jakarta, harapan, dan sebagainya. Tentu saja bisa menjadi usulan-usulan kami asosiasi kepada pemerintah, ya. Apa sih sebenarnya menjadi harapan masyarakat tentang kota Jakarta ini. Nah, jadi banyak sekali, ya. Jadi selain tentu saja juga ada sejarah MRT, ya. Kalau tahun lalu saya juga membawa Transjakarta, ya. Kali ini kita MRT akan menjadi lebih kuat, ya kan. Terus kemudian tentu juga yang jangan lupa kami memberikan konsultasi, ya, yang diminta oleh pemerintah juga, iya. Ini nanti akan punya corner booth, ya, yang akan memberikan konsultasi kepada masyarakat, ya kan. Nah, tadi saya mau menambahkan, kenapa peran arsitek itu penting di masyarakat. Gini loh, saya baru beberapa hari yang lalu ditelepon orang, Pak, saya itu mau bikin sertifikat rumahnya, hilang, kebakaran atau hilang banjir, saya nggak ngerti deh, gitu ya, tapi hilang. Nah, pada waktu dia mau bikin sertifikat, itu rumahnya kan sudah existing. Nah, jadi dia harus mengurus PBG. Pada waktu dia mau urus PBG, di sana tercantum harus dengan arsitek gitu loh. Nah, jadi itu yang banyak masyarakat kita yang dia pikir, apakah arsitek itu hanya kalau mereka mau membangun? Enggak, ternyata sekarang urusan surat menyurat seperti itu aja memerlukan jasa arsitek gitu loh. Nah, jadi makanya kami asosiasi ini ingin menjelaskan kepada masyarakat, kita memang ada program-program sosial kami, ya kan, tapi juga ada program-program lainnya. Nah, sehingga masyarakat itu tahu bahwa sebenarnya arsitek itu kebentuk masyarakat gitu loh, supaya jangan sampai mereka itu menjadi salah dalam membangun, ya kan, terutama dalam membangun itu kan yang problematik yang kita khawatirkan adalah mengenai masalah banjir, resapan maupun kebakaran, ya kan. Nah, arsitek-arsitek ini yang kita harapkan bisa memberikan masukan-masukan positif. Bagiannya itu juga bisa tahu bagaimana menangani hal-hal tersebut, ya kan. Nah, kita juga tentu ada hasil-hasil perlombaan, ya, Mas Gigo, ya, yang ada selama ini supaya publik juga bisa tahu, oh ternyata lahan seperti ini bisa dibuat seperti ini loh, gitu loh. Nah, itu penting juga kan. Jadi membuka pikiran dan wawasan masyarakat. Jadi konsep kami sebenarnya begini loh, Mas Bayu. Kalau tak kenal tak sayang gitu, ya kan. Nah, jadi kami mau memperkenalkan diri kami dekat lagi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa keberadaan kami itu adalah sebenarnya untuk
bersama-sama kita membangun kota kita menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti ini berarti akan ada nilai positifnya lagi nih Pak di Jeff ini kan. Berarti karena tadi Pak Osman juga sampaikan ternyata kehadirannya lebih dari 60% malah Pak ya. Itu kan masalah umum. Berarti Ya. akan ada kemungkinan arsitek akan dapat klien baru di sini Pak. Bisa saja, ya. Kita tidak menutup kemungkinan itu kan. Semua ini kan Iya. adalah win-win solution ya kan. Jadi Betul. istilahnya arsitek itu kan juga memberikan servicesnya kepada publik kan. Dan di sini kita mau menunjukkan kepada publik bahwa services kami para arsitek itu beragam sekali gitu loh. Nah itu yang makanya harus mereka bisa mengenal gitu. Oke, nah ke Pak Gigo sekarang Pak. Nah berarti kan di Iya. ini ada titik-titik titik-titik spot di yang sudah tandai lah di Jeff Ya. ini Pak. Berarti Ya. nanti di sini akan ada area-area instalasi yang cukup ikonik dong Pak, yang nanti akan dibangun gitu. Atau misalnya ada sesuatu hal yang menarik Ya. di setiap spotnya gitu Pak Gigo. Ya, jadi gini, oke, betul Mas Bayu. Kita selain daripada pameran yang di bawah, kita juga adakan beberapa instalasi, yaitu instalasi dari beberapa rekan produk material yang kita akan membuat totem-totem. Ya, jadi totem-totem di sekitar area Blok M. Totem ini menjadi artwork ya, atau semacam ya karya seni yang bisa dinikmati masyarakat sekitar dengan tema JAF ini, berkaitan dengan JAF ini. Kedua, kita kalau teman-teman pernah ke Blok M atau notice bahwa di sana itu ada toilet publik ya, kita akan adakan sayembara atau kompetisi desain toilet. Oke. Nah, banyak yang kok toilet pakai kompetisi segala sih gitu ya, banyak yang bilang gitu. Nah justru ini yang kita pingin rubah pemikirannya, bahwa di Jepang itu Mas Bayu atau teman-teman yang lain, di Jepang itu arsitek-arsitek terkenal semacam Tadao Ando dan sebagainya itu bahkan sampai juga mendesain toilet-toilet di area-area publik ya, toilet publik itu mereka sampai seperti itu. Dan desainnya yang seperti kita tahu kan, kalau desain toilet di sini mungkin kotak gitu-gitu ya. Ternyata si arsitek-arsitek terkenal dari Jepang itu beyond our imagination ketika mereka mendesain even toilet. Nah, ini yang kita challenge para anggota kita, para arsitek. Kebetulan kita akan ada public toilet design competition. Di sana ada toilet yang memang sudah waktunya untuk diremajakan atau dibongkar dan dibuat ulang. Nah, ini menjadi momen kita. Kami bekerja sama juga dengan MRT dan TUN ya. TUN itu toilet Nusantara ya, kalau tidak salah, sebuah lembaga yang memang mereka menyediakan toilet-toilet di beberapa tempat. Itu kita akan mengadakan sayembara kompetisi desain. Kita challenge para anggota untuk bisa mendesain dan nanti kita wujudkan. Nanti kita bangun bersama kerjasama juga dengan Tukang.com. Kita akan bangun toilet tersebut dengan desain-desain yang saya yakin pasti para anggota bisa menelurkan atau membuahkan hasil-hasil karya yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Ya, kita tunggu kehadiran toilet tersebut pada insya Allah kita akan resmikan atau kita fungsikan tepat pada saat acara JAF tersebut. Itu satu nih Mas Bayu. Kedua ada lagi nih. Berikutnya selain totem dan toilet, kita juga akan di pameran hadirkan visioning Blok M by AI. By AI. Jadi nanti ada robot-robotan gitu Pak? Nah, gimana? yang juga. Jadi gini. Saat ini arsitek itu ya, atau perencana kota itu memang berkenaan dengan AI ya. Kita ingin lihat bagaimana arsitek, desainer ataupun pengamat tata kota yang memang ingin memikirkan masa depan Jakarta atau masa depan Blok M di 30 atau 50 tahun kemudian tuh kayak gimana sih? Nah, lomba masukin prompt nih, kan kalau AI itu kita masukin prompt ya untuk desain, kita lihat, kita kompetisikan di situ, kita bisa lihat, nanti kita akan hasil-hasilnya kita pamerkan. Kurang lebih gitu sih Mas Bayu, beberapa event-event menarik lainnya yang ada di Blok M ini. Oke, sebenarnya ada pertanyaan lagi Pak, karena mengingat di katalog proyek kan banyak nih vendor-vendor teman-teman brand material gitu ya. Iya. Cukup banyak pertanyaan. Kalau mau bermitra seperti apa? Coba mungkin kayaknya itu di akhir-akhir aja Pak ya. Kita lanjut dulu lagi ke slide dari Pak Gigo Pak. Silakan Pak. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini beberapa acara yang kita hadirkan di JAF 2025 selain tadi yang kita sudah sampaikan adalah pameran ya, atau exhibition yang berlangsung di 16 sampai 26 Oktober di Blok M, yaitu acara sekitar 11 hari. Selain itu kita juga ada acara-acara lain seperti opening ceremony ya dan closing ceremony tentunya. Kita akan ada tadi pameran fashion show, kemudian kita juga ada kesenian tradisional Betawi dan acara-acara menariknya, dan kita biasanya akan mengundang Pak Gubernur untuk bisa membuka acara inilah ya. Kita mengundang gubernur ataupun jajarannya untuk bisa membuka acara ini. Kemudian ada lagi International Conference yang kita akan adakan di tanggal 24 Oktober. Nah, di International Conference ini kita sudah confirm akan menghadirkan 2 arsitek internasional yang cukup dikenal di internasional, yaitu Fu Daniel. Itu dia dari India. Dia terkenal dengan desain-desain arsitek yang memang mikro ya. Jadi rumah-rumah masyarakat, kemudian public space, kemudian tempat-tempat komunal gitu ya. Dia terkenal dengan desain-desain hasil karyanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yang internasional lain adalah dari Jepang, yaitu Takamori. Dia memang desainer atau arsitek yang sering mendesain bangunan-bangunan high-rise di dunia, seperti di Dubai, kemudian di Jakarta juga banyak, ataupun di Jepang sendiri ya. Kita akan hadirkan 2 tersebut untuk di International Conference yang kita akan adakan di Menara Astra, itu di Jalan Sudirman. Kemudian ada lagi Speakers Dinner, yaitu sebuah acara yang memang biasa kita gathering. Jadi setelah para pembicara itu, kita biasanya gathering antara pembicara, beberapa tamu VIP, panitia, kemudian arsitek-arsitek lokal. Kita akan adakan gathering dinner untuk bisa saling ngobrol, membuka komunikasi, membuka jaringan, pertemanan, dan sebagainya. Nah, ini ada movie screening lagi nih, Mas Bayu. Asik kan kita buat layar tancap di Blok M nih. Kita Di area mananya nih Pak, komunitas? Kita rencana akan ada di atas itu ada kayak ya lahan yang biasanya buat parkir ya, atau buat parkir ya biasanya di situ. Kita akan adakan movie screening di situ. Memang tantangannya adalah, saya yakin ini pasti crowded banget, tapi kita melihat itu sebagai sebuah tantangan. Justru menariknya di situ ya. Kita buat layar tancap, siapa aja bisa nonton film tersebut. Nah, apa filmnya kita tunggu aja kejutannya ya. Nah, kemudian ada acara-acara lain, book launching. Nah, pada tahun ini kita akan mengadakan, kita membuat beberapa buku. Kita nanti ada book launching dan juga community gathering. Community gathering itu komunitas-komunitas kota banyak, yaitu dari heritage, dari foto arsitektur, kemudian anggota IAI Jakarta sendiri atau anggota IAI sendiri. Itu kita akan adakan acara-acara komunitas, pertemuan komunitas. Nah, belum selesai sampai di situ, masih ada lagi IAI Jakarta Goes to School. Nah, ini lebih mengenalkan arsitektur atau arsitek kepada generasi muda ya. Kita jadi akan datang kepada di sekolah-sekolah yang kebetulan banyak di area Blok M. Kita akan bersama dengan sekolah tersebut untuk mengenalkan apa itu arsitek ataupun arsitektur, apa itu profesinya dan sebagainya, agar para generasi muda lebih memahami peran arsitek di dalam kemajuan kota. Ada arsitektur discourse, yaitu kita berdebat lah ya, berdebat secara positif mengenai arsitek ataupun arsitektur. Kemudian ada project visit, artinya nggak cuma untuk arsitek, bagi masyarakat yang ingin datang ke beberapa proyek tertentu, kita akan adakan project tour. Ada talk show dengan berbagai tema-tema menarik, isu-isu menarik, ada city tour, dan AI Reels competition yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak Yu. Nah, kurang lebih inilah, ini slide terakhir dari adalah mengenai schedule-nya ya, padat nih, selama 10-11 hari, dari opening, arsitek gathering, kemudian ada walking. Biasanya kalau weekend nih, Sabtu Minggu kita adakan acara yang lebih fun lah, dari goes, dari tour kuliner, kemudian city tour, traveling arsitektur. Nah, sedangkan di weekdays kita akan adakan acara-acara talk show dengan isu beberapa yang sudah ada hadir di dalam tampilan ini ya, mengenai public housing, mengenai competition, mengenai ruang ketiga, dan tema-tema menarik lainnya. Kemudian Friday, Jumat itu ada International Conference, dan weekend terakhir ya kita ada layar tancap ya, kemudian ada closing ceremony dan
pertunjukan menarik lainnya. Kurang lebih itu sih Mas Bayu presentasi yang Oke. saya hadirkan. Pak Gigo, saya langsung mau tanya Ya. Pak. Ini kan dari semua rangkaian acara ini padat banget nih Pak ya, dalam 11 Ya. hari dari tanggal 16 Ya. Oktober sampai 26 Oktober gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya pasti saya yakin teman-teman ya yang berprofesi arsitek pasti akan sangat antusias untuk datang ya Pak. Ya. Khususnya mungkin yang conference untuk apalagi Ya. yang misalnya memang menghadirkan profil-profil arsitek yang cukup high profile gitu dari Ya. dalam atau luar negeri. Nah tapi kalau misalnya masyarakat umum misalnya tetap mau Ya. datang yang Ya. mungkin kita sudah cukup banyak bukan arsitek tapi dia adalah arsitektur antusias gitu Pak. Ya. Dia tetap pengen Oh, ya. datang ke Ya. conference atau kegiatan-kegiatan yang memang arsitektural banget lah gitu. Itu masih boleh atau harus seperti apa Pak? Gitu. Oke. Jadi tuh kita memiliki kanal yang untuk informasi mengenai JAF ini di Instagram. Ada 2 Instagram kami yang selalu menghadirkan apapun informasi mengenai JAF ini, yaitu di Instagram Jakarta Arsitektur Festival, ya Instagramnya namanya itu, ataupun Instagram IAI Jakarta. Okay. Nah, bagi masyarakat yang memang ingin tahu mengenai itu bisa terus pantau kami di situ. Selain itu nih Mas Bayu, kita juga bekerja sama ya selama 2 tahun terakhir yang kita pernah selenggarakan bersama Pemprov. Itu nanti akan banyak itunya sih di videotron itu di sekitaran Jakarta biasanya akan muncul mengenai acara ini. Dan tahun ini yang spesial itu kita juga bekerja sama dengan S-Space ya namanya ya. Jadi dia itu yang memiliki video-video yang ada di seluruh gerbong kereta komuter Jakarta ya, atau KAI ya. Nah kalau kita Bapak dan Ibu sering naik kereta komuter itu suka ada di gerbong ada video-video kecil itu, TV itu. Nah kita bekerja sama dengan S-Space untuk bisa lebih mengingat ini loh ada JAF, Road to JAF, kemudian teasernya, kemudian apa itu mengenai JAF itu akan ada di video-video itu karena kita bekerja sama dengan S-Space. Kurang lebih itu sih Mas Bayu. Nah, dan juga tadi kan Pak Gigo juga sampaikan dari rangkaian acara itu ada hal-hal yang menarik nih untuk mungkin masyarakat umum bisa mengenal profesi arsitek lebih dalam lagi gitu ya Pak. Nah, mungkin Pak Gigo juga sebagai Ketua IAI Jakarta cukup paham juga. Memang ada benar-benar ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah berpraktek gitu ya, tapi belum menjadi anggota Pak. Nah di sini nanti ada pelatihan atau ada sesi sharing juga nggak sih Pak? Apabila misalnya ada teman-teman yang memang kayaknya butuh untuk akhirnya bisa gabung gitu Pak sebagai anggota IAI Jakarta gitu. Di acara itu ada arsitek gathering ya, kita lihat di tanggal 17 itu ada acara arsitek gathering seharian tuh dari pagi siang sampai menjelang malam. Nah itu acara spesial untuk para arsitek anggota kita IAI berkumpul, kemudian apapun kita bahas bersama, baik yang memang sudah jadi anggota IAI ataupun yang masih ingin baru mencari informasi ataupun penikmat arsitek, semua kita bisa kumpul pada hari itu. Kita akan ada beberapa acara-acara ya yang memang tema-temanya ya lebih kepada seputaran profesi arsitek. Nah itu kita hadir di tanggal 17 Mas Bayu. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman kalau ingin terus mendapatkan update-nya tinggal diikuti aja Instagram dari Jakarta Arsitek Festival ya Pak, dan juga Instagram dari IAI Jakarta. Seperti itu ya Pak Gigo ya. Dan ke Pak Kosmas nih Pak, balik lagi sebagai kurator di JAF di 2025 ini Pak. Pertanyaan saya yang selanjutnya ini cukup simpel Pak. Mungkin ini akan jadi perdebatan dan mungkin di awal Pak Gigo, Pak Kosmas dan tim IAI Jakarta nih ada perdebatan mengenai warna dasar. Kenapa hijau Pak? Tema warna JAF tahun ini Pak. Nah, kita setiap tahun itu selalu mencari warna yang mudah untuk diingat kepada publik ya kan. Dan itu kita voting. Jadi semua pengurus-pengurus ini yang dibentuk dari panitia kita voting. Nah, tapi kita juga misalnya mencari ya bagaimana
istilahnya koneksitasnya ke masa depan, ya kan. Nah, jadi hijaunya memang bukan sekedar hijau biasa gitu loh, ya kan. Kalau hijau biasa aja kan hijau daun ya, tapi memang kita ingin melihat bahwa kan kedepannya masalah arsitektur dan perkotaan itu mengenai sustainability itu menjadi sangat penting ya, walaupun kita sudah bicara dari tahun ke tahun gitu loh, tapi di sini kami ingin menegaskan kembali ya. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan kembali ruang-ruang kota kita, tapi juga kita di situ ingin mengingatkan kembali, jangan lupa juga mengenai apa istilahnya sustainability, jadi penghijauan dan sebagainya, ya kan. Nah, itu yang harus kita olah kembali gitu loh. Jadi tapi memang kita tidak secara konkret hijau-hijaunya daun atau hijau-hijaunya yang kita pilih gitu loh. Jadi dan kita maksudnya gini loh, di dalam setiap kali melakukan suatu logo atau promosi, tentu kita harus mencari bentuk warna yang akan mudah diingat oleh publik dan tentu akan menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang ikonik gitu loh. Nah, makanya waktu itu kita juga berbagai macam gradasi hijau ya Mas Vigo ya, kita coba, akhirnya semua sepakat ini yang terbaik menurut kita untuk tahun ini gitu. Oke. Nah, 2025 ini Pak gitu, pasti kan juga akan memberikan masukan mengenai berbagai macam kegiatannya gitu ya Pak. Nah, pertama pertanyaan saya yang sekarang ini mungkin dari kurasi Pak Kosmas apa aja sih Pak yang dikurasikan gitu, dan sejauh apa misalnya pasti kan tadi ada area untuk exhibition, untuk pameran. Nah, pasti sebayangan saya pasti akan banyak kreasi-kreasi atau instalasi-instalasi dari teman-teman arsitek yang diundang untuk bereksibit di sana gitu Pak. Dan apa saja Pak penilaian kurasinya untuk bisa teman-teman arsitek berkolaborasi di sini? Satu itu Jadi dulu. kita selain ada hasil sayembara ya kan, terus kemudian juga ada hasil IAI Jakarta Award yang tahun lalu yang kita akan pamerkan kembali. Nah, dari sayembara itu kan sebenarnya sudah ada ya, dia punya tortornya ya. Jadi kan yang kami pilih ini adalah pemenang-pemenangnya lah istilahnya, atau 3 besar yang kami pilih ya kan. Nah, untuk dipamerkan dari setiap ini kan kita kemarin sampai hari ini masih banyak sekali tuh sayembara-sayembara yang diadakan oleh IAI ya. Itu juga mengenai gerbang, mengenai titik dan sebagainya. Jadi banyak sekali tema-tema yang kami pilih. Nah, tapi kami juga mengharapkan adanya masukan-masukan ya kan, masukan-masukan tentu yang istilahnya out of the box ya dari masyarakat atau para arsitek muda mengenai ya ini reimagining space. Jadi mereka bisa mengajukan suatu proposal atau usulan-usulan ya, baik berupa gambar, sketsa, video ataupun juga termasuk maket dan sebagainya ya kan, mengenai apa yang bisa mereka lakukan di tempat yang mereka kenal. Akan bisa ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kota kita ini gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, masih ada kesempatan nggak Pak? Misalnya mungkin di sini masih ada teman-teman arsitek muda gitu ya, dan masih ada dong, masih ada. Kita kan belum tidak anggota ya. Kita tahu lah, kita bangun candi aja 1 malam ya. Jadi masih saya open, masukin semua ide-ide itu ya, submit kepada IAI Jakarta ya kan, sekretariat ya, sehingga nanti di situ di-CC-kan kepada kurator atau apa ya, sehingga dari sana kita bisa membahas dan memproses kembali ide-ide apa yang menarik untuk kita tampilkan. Nah, kita juga banyak bekerja sama dengan asosiasi lain. Ya, jadi di sini kita ada asosiasi lighting ya, kemudian juga ada asosiasi landscape ya. Nah, tadi kan kalau ditanya kenapa hijau, karena kita juga ingin membuat bahwa ruang-ruang tertutup dalam tanda kutip itu bukan berarti menjadi ruang-ruang yang tidak bisa menjadi ruang hijau. Nah, jadi di sini kami challenge juga asosiasi landscape untuk merubah sebagian area untuk dapat terlihat menjadi hijau gitu. Dan ini sudah kami lakukan sebenarnya tahun lalu juga. Waktu kami melakukan di Agora Mall di basement itu, foyer-nya kita rubah menjadi hutan gitu loh. Jadi di situ kita mau menunjukkan kepada masyarakat, membuat hijau itu bukan berarti hanya terbatas tempatnya. Jadi tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang gelap pun istilahnya, bahkan di basement pun kita bisa merubah menjadi ruang hijau. Oke. Dan juga mengenai nanti instalasi-instalasi yang hadir di JAF 2025 Pak Kosmas. Pasti kan di situ Pak Kosmas juga turut andil untuk menilai atau mengkurasi gitu. Sejauh apa Pak
maksudnya nanti harus yang sangat re-image banget atau memang tetap pada saat nanti teraplikasikan, terexhibit di JAV nanti, Pak? Nah, kalau kita ngomong temanya reimagining space ya, itu kan bukan berarti si arsitek atau siapapun juga seniman yang mengikuti ini tidak akan memberikan jati dirinya. Udah pasti itu ego arsitek itu kan tinggi sekali ya. Jadi apapun yang dia buat pasti jati dirinya akan terlihat di situ ya kan. Nah, kami sangat menghargai itu. Menurut kami ya memang setiap orang harus punya ciri khas dan karakter serta jati diri ya kan. Tapi kan yang akan kami kurasikan apakah ini akan menjadi yang terbaik untuk ruang-ruang publik itu gitu loh. Nah, saya ada rekan-rekan kurator lainnya juga, kita akan diskusi bersama-sama ya kan, sehingga di situ kami akan menentukan memang ini adalah instalasi-instalasi yang kami anggap akan menjadi menambah nilai estetika serta pengetahuan buat ruang-ruang publik gitu. Oke, nah terima kasih Pak Kosmas, dan saya balik lagi ke Pak Gigo. Nah itu deadline-nya Pak Gigo pada saat mungkin ada teman-teman yang berminat untuk berkolaborasi di JAV ini Pak, gitu. Khusus misalnya tadi misalnya arsitek muda yang mau mengajukan proposal ikut exhibit dan memamerkan karya atau paketnya gitu tuh, deadline-nya kapan Pak? Kalau boleh di-share. Jadi gini Mas Bayu, seperti yang disampaikan Pak Kosmas, kita pasti akan open partisipan Mas Bayu. Artinya kita siapa tahu ya banyak arsitek-arsitek yang selama ini belum muncul ya, padahal karya-karyanya cukup memberikan warna dan manfaat bagi kota Jakarta. Nah makanya mungkin mulai minggu depan Mas Bayu kita akan announce mengenai open for partisipan ini. Siapa karya-karyanya yang merasa memang bermanfaat bagi kota Jakarta, karya-karyanya cukup baik dan sesuai dengan semangat JAF 2025, bisa masukin karya-karya bisa apa aja, mau maket, mau panel display, mau instalasi, silakan bisa submit, dan kita baru mulai opennya itu minggu depan. Nah, makanya ya kita baru mulai open. Wah, terima kasih Pak. Jadi informasi ini benar-benar didapat langsung dari sesi acara hari ini ya Pak? Iya, baru mulai minggu depan, jadi stay tune terus tuh di Instagram kami Mas Bayu. Itulah kurang lebih informasinya. Berarti semuanya akan mulai diumumkan informasinya kapan teman-teman bisa mulai mengirimkan karya-karyanya gitu ya Pak. Itu di minggu depan ya Pak. Ya mungkin biasanya sekitar 3 minggu ya, 2-3 minggu kita menunggu mereka submit, kemudian dikurasi oleh para kurator. Insya Allah mungkin bulan depan kita sudah, paling 1 bulan kemudian kita udah siap, udah informasikan agar mereka siap bawa karyanya untuk di JAF 2025. Kurang lebih itu sih timeline kita Mas Bayu. Nah ini mungkin boleh Pak Gigo dan Pak Kosmas juga yang menjawab gitu. Tadi kan ada, pasti saya yakin di JAV ini juga nanti akan menghadirkan sosok-sosok high profile dari profesi arsitektur ya Pak ya, mau itu dari lokal ataupun internasional atau regional gitu. Nah dari sisi Pak Kosmas sendiri, apa Pak pertimbangan kurasi akhirnya di JAV nanti menghadirkan beliau-beliau ini Pak? Gini loh, prinsipnya kita tuh jadi manusia itu sepintar-pintarnya kita nggak boleh sombong. Ya, jadi kita tetap selalu harus belajar dari orang lain. Makanya kita membawa pembicara-pembicara atau arsitek-arsitek internasional itu ke sini untuk memberikan seminar-seminar itu supaya kita bisa saling berdiskusi. Ya, jadi istilahnya bukan mengajari, tapi saling berdiskusi. Karena setiap negara itu kan mempunyai problematik yang berbeda. Tapi walaupun kita mempunyai problematik yang berbeda, tapi pasti ada benang merahnya. Kita pasti bisa belajar dari orang lain kan. Nah, jadi tujuan kita selalu menghadirkan international speaker itu adalah untuk supaya arsitek-arsitek lokal kita ini juga bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana problematik-problematik yang berada di negara lain itu bisa diselesaikan oleh para arsiteknya. Kita tahu dong, kita kan nggak bisa mengatakan bahwa setiap arsitek atau setiap orang itu selalu punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, ya kan, untuk jalan-jalan dan melihat karya-karya arsitektur internasional. Nah, karena itu makanya kita yang membawa mereka kemari, ya, supaya orang-orang yang belum punya kesempatan itu tetap bisa belajar. Bukan berarti
mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dan memahami apa yang dilakukan, solusi-solusi apa yang dilakukan oleh para arsitek-arsitek internasional tersebut. Jadi tujuan kami adalah sebenarnya seperti itu ya kan. Zaman dahulu juga para filosofi juga saling menuliskan satu sama lain ya kan. Para arsitek ya, Le Corbusier dan Frank Lloyd Wright yang tidak terlalu akrab hubungannya pun juga mereka saling berbicara melalui karyanya mereka ya kan, saling meng-attack satu sama lain dengan menunjukkan karya-karya mereka. Tapi itu kan adalah pertukaran ilmu yang sangat positif buat kita semua ya kan. Kita kan nggak boleh hanya menjadi katak di dalam tempurung ya kan. Sehebat-hebatnya kita ya, selalu ada orang lain yang lebih hebat ya. Setinggi-tingginya kita masih ada langit di atas kita. Nah jadi tujuan kami adalah sini juga dari arsitek-arsitek senior kita atau arsitek-arsitek muda kita yang di sini yang bisa memberikan solusi-solusi baru terhadap masalah perkotaan yang ada di kota Jakarta ini gitu loh ya. Jadi tujuan kami demikian Mas Bayu. Oke, nah Pak Gigo, kira-kira udah ada bocorannya nggak Pak? Artis-artisnya siapa aja nih Pak? Atau minggu depan seluruhnya akan diinformasikan? Minggu depan aja deh Mas Bayu. Kalau saya kasih tahu sekarang nggak mampir ke Instagram kita, jadi selalu pantau Instagram kita ya. Pasti yang akan hadir baik talk show maupun di international conference memang public figure yang memang paham mengenai kota lah. Isu-isunya bagus, pembicaranya juga sangat bagus dan kompeten di temanya. Oke, nah ke balik tadi pertanyaan saya sebelumnya Pak. Tadi saya sempat ingin menanyakan mengingat Catalog Pro ini adalah platform kumpulan dari banyak vendor material Pak, gitu. Nah, pada saat kita memproses sosialisasi atau publish talk show hari ini gitu, itu cukup banyak teman-teman vendor material atau brand material building tuh bertanya ke Catalog Pro gitu. Ini masih ada kesempatan nggak sih kalau misalnya kita mau menjadi mitra atau misalnya kita ingin support acara JAF 2025 ini. Nah ini kesempatannya seperti apa dan juga apa saja yang bisa teman-teman vendor material ini dapatkan kurang lebih gitu Pak Gigo. Ya, jadi terkait mitra ya, mitra kami YAI Jakarta selalu bermitra dengan siapapun juga yang memang concern-nya sama, semangatnya sama mengenai arsitektur ataupun mengenai kota Jakarta. Nah, terkait dengan acara JIF ini, yang jelas kami juga tidak ingin sendiri saja. Kami juga mengajak para mitra untuk bisa yang memiliki semangat yang sama untuk bisa mewujudkan bersama acara kita bersama, yaitu acara Jakarta Architecture Festival. Kita ada open untuk bila mana teman-teman mitra mau berkontribusi, Mas Bayu. Ada bagian kemitraan, biasanya dipegang oleh Mbak Tanti namanya. Mungkin nanti bisa saya type ya, ketik di sini nomor WA-nya Mbak Tanti. Untuk kita bisa bekerja sama. Tapi kami looking forward pasti untuk berkontribusi dengan para mitra. Ya bisa bayangkan kalau dari mitra selain memang ingin mewujudkan JIF, mungkin juga produknya ingin lebih dikenal di masyarakat. Menurut saya ini acara yang sangat menarik ya. Tidak harus bahan bangunan atau material Mas Bayu, tapi yang di luar itu juga kita terbuka dan saya rasa cocok juga di acara JIF ini karena kan masyarakat banyak yang memang akan hadir. Kalau dulu kita adakan di Tamrin 9 atau di Agora aja audiensnya udah 20.000, 30.000, kita di Blok M sih sebetulnya kasarnya ya tanpa publikasi itu juga udah ramai sendiri Mas. Tapi apalagi dengan ditambah publikasi, nah itu jadi tantangan bagi kami atau persiapan bagi kami bila mana audiensnya cukup viral bahkan puluhan ribu. Nah kita harus bersiap-siap tuh Pak Kosmas. Kayaknya lebih ini akan bukan sesuatu yang nggak realistis sih Pak. Ini sangat realistis, kayak kehadirannya akan membludak gitu ya. Mungkin lebih dari JAF tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Bisa jadi. Saya mau menambahkan sedikit nih Mas Bayu. Saya minggu lalu baru bertemu dengan pemiliknya Tamrin 9, pemilik gedung Tamrin 9. Terus bertanya, kok nggak di sini lagi? Nah, pertanyaan itu kan berarti mereka tuh kan kehilangan ya. Jadi buat kata kuncinya saya ini adalah buat semua para mitra ya kan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali ya kan. Kita tahu di mana-mana tanpa kolaborasi kita nggak akan bisa berjalan sendiri. Ada brand yang begitu hebat dan besarnya tapi tanpa kolaborasi dengan
arsitek dengan masyarakat, kita juga tidak menjadi siapa-siapa kan. Nah, jadi maka dari itu saya mengajak ya semua para mitra, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan ini. Pemilik gedung aja merasa kehilangan gitu loh ya kan. Jadi jangan kesempatan ini buat mitra yang bisa masuk ya itu lewat begitu saja. Ini pasti memberikan dampak yang sangat positif bukan hanya buat mitra tapi buat kami dan buat semua masyarakat ya. Karena pengenalan terhadap produk itu, edukasi material atau apapun juga terhadap produk itu akan sangat mempunyai nilai positif ya kan. Bahkan sebenarnya kalau ada bank ya Mas Gigo ya, bank pun juga ini mestinya di-approach. Kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu bank. Saya bilang, mau nggak bank bekerja sama dengan kami gitu kan? Siapa tahu ya kan ada customer yang mau bayar fee jasa arsitek bisa cicilan 12 bulan misalnya gitu kan. Nah, itu kan juga suatu program yang menarik ya. Nah, jadi bank ini juga kemarin sampai berpikir mengatakan, oh benar juga ya Pak Kosmas ya, ini direktur bank besar gitu ya. Dia bilang benar juga ya Pak Kosmas ya, kenapa enggak ya itu hal. Nah jadi maksud saya ide berkolaborasi itu banyak sekali caranya. Jadi pada sore hari ini para mitra yang ada yang mendengarkan ini jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat positif buat kita semua. Oke, dan Pak Gigo juga di sini sudah mencantumkan tim kemitraan ya Pak Gigo. Ada dua nama, ada Bu Tanti di 0812 9248 852 dan Bu Astrid 0817 008 924. Jadi bagi teman-teman, khususnya mungkin teman-teman vendor-vendor material, brand-brand material yang tertarik untuk mengikuti JAF 2025 ini, selagi masih ada kesempatan, berarti terhitung 2,5 bulan lagi lah ya Pak, kira-kira ya. Masih ada kesempatan untuk bisa bermitra di JAF 2000. Betul. Ya, ada 3 atau satu lagi Bu Meta. Oke, nah satu lagi ada Bu Meta di 0819 3124 3999. Nah, balik lagi di bermitra dengan material building gitu Pak Kosmas. Memungkinkan nggak sih Pak, misalnya ada satu material yang memang dia pengen ditampilkan di JAF ini dengan tap in di bagian dari space exhibitnya JAF nanti, nggak hanya cuma sebagai totem gitu misalnya Pak, misalnya dijadikan sesuatu gitu dari karya pameran dari arsitek gitu, itu apakah masih mungkin atau memang hanya sebatas exhibit saja gitu Pak Kosmas? Bisa diajukan saja apa yang mereka juga mau support dari segi material ya. Kami para kurator pasti akan menilai dan melihat itu sejauh mana bisa kami menggunakan atau membiarkan material-material tersebut juga berpartisipasi di dalam pameran tersebut ya kan. Tapi memang mungkin yang kita udah ketahui bahwa dari kami itu juga para arsitek sebenarnya kami juga bergerak ke arah sustainability ya, tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kita ada beberapa material-material, sebagian material yang kita masih memakai daur ulang kembali dari tahun 2023 ke tahun 2024, bahkan akan kami bawa lagi ke tahun 2025 ya. Jadi metode-metode ini juga akan kami sharing kepada publik ya, bahwa membuat sesuatu itu sebenarnya bisa daur ulang ya kan, bisa banyak dipakai materialnya, kita pakai ulang. Nah, tapi juga tentu karena luasannya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda ya, kami tentu sangat open ya terhadap masukan-masukan baru ya, material baru, di mana nanti kami akan bisa mengkurasikan, memikirkannya di mana material ini yang akan terbaik ditempatkan ya, sesuai menunjang kepada ambience maupun alur yang sudah kami buat gitu. Oke. Nah, ke Pak Gigo Pak, ada satu lagi tadi yang lupa saya tanya mengenai agenda JAF ini untuk mengedukasi lebih sangat awal malah ya, teman-teman muda yang masih sekolah gitu. Nah, concernnya IAI Jakarta khususnya Pak, itu apa sih Pak gitu? Apakah karena kita cukup paham gitu ya, banyak di khususnya Jakarta prodi-prodi arsitektur gitu, cuman akhirnya pada saat lulus tidak dalam jalan ninja arsiteknya gitu. Dan apakah itu memang jadi concernnya IAI Jakarta khususnya untuk memang sudah mengedukasi tentang profesi arsitek gitu sampai area teman-teman muda kita gitu Pak? Ya betul Mas Bayu, jadi memang concern kami di IAI Ikatan Arsitek Indonesia itu
mengenai profesi arsitek yang masih secara proporsional atau secara statistik tuh masih sangat kurang lah. Kami hanya memiliki arsitek itu sekitar 6.000 untuk melayani 200 sampai hampir 300 juta WNI ya, atau warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia. Nah itu secara statistik jelas jauh tidak imbang sekali ya dibanding negara-negara tetangga, itu tidak sejauh itu. Makanya kita sangat membutuhkan, negara ini membutuhkan sekali profesi arsitek, dan kita ingin mengencourage mereka bila yang memang tertarik untuk bisa tetap kekeh ya, atau tetap berdiri di jalan kalau memang ingin menjadi arsitek. Jadi kenapa di SMA? Karena memang setelah itu mereka akan mengambil pilihan pas kuliah, kemudian kita akan kasih tahu road itu di arsitek itu seperti apa, sehingga mereka tahu juga mengenai profesi kita, apa aja pekerjaan kita, apa aja tanggung jawab kita, peran kita di kota, kita akan kasih tahu juga. Nah, edukasi lain yang ada di pameran nanti kita juga ingin informasikan ke masyarakat mengenai regulasi-regulasi standar lah, apa itu GSB, apa itu KDB, apa itu istilah KLB, kenapa kita bangunan harus mundur, kenapa bangunan itu dibatasi ketinggian tertentu, kenapa rumah itu harus ada jendela, dan sebagainya. Nah, edukasi-edukasi itu yang kepada masyarakat yang ingin kita tampilkan juga, sehingga masyarakat paham mengenai bangunan rumah tinggal, apakah rumah mereka cukup sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu juga edukasi yang ingin kita tampilkan, Mas Bayu. Nah, dari sisi bagaimana mudah-mudahan karena Blok M ini area komunal utamanya mungkin ya bisa dibilang di Jakarta, nggak hanya cuma Jakarta Selatan gitu, akhirnya bisa mengedukasi masyarakat pada umumnya. Ada hal apa lagi sih Pak yang mungkin diharapkan dari JAF 2025 ini Pak Igo? Ya, jadi tadi sesuai visi atau misi kami ya, kami berharap masyarakat yang bisa hadir selain terhibur gitu ya, tetapi yang udah pasti pulang ke rumah masing-masing nanti dengan membawa pemikiran bahwa selama ini mungkin persepsi masyarakat terkait dengan peran arsitek bisa terkoreksi lah, yang mungkin selama ini berpikir bahwa arsitek tadi adalah barang mahal atau arsitek hanya untuk orang tertentu, itu mereka akhirnya bisa terkoreksi pemikirannya. Kedua, mereka juga bisa tahu mengenai syarat-syarat dasar lah terkait tentang rumah sehat, kemudian rumah itu bisa juga, pokoknya banyak edukasi terutama yang berkaitan dengan masyarakat ya, terutama hunian lah ya, bagaimana bisa, mungkin sampai rumah dia bisa ngelihat rumahnya, oh iya ya ventilasi saya pantas selama ini panas, ternyata tidak ada ventilasi silang kan, bukaan banyak, tapi kalau satu sisi ya angin nggak mau masuk misalkan, edukasi mengenai ventilasi silang, pencahayaan, bagaimana pencahayaan, bahwa rumah sehat itu penting banget, karena bisa menyebabkan di Jakarta ini kan ada kalau rumah-rumah lembab itu rentan penyakit TBC Mas, ya, yang kayak gitu-gitu hal seperti itu yang kami ingin masyarakat itu juga tahu. Kenapa kita tidak boleh membangun rumah 100% lahan dihabiskan ya kan? Bagaimana pentingnya ada resapan air untuk menjaga permukaan air tanah dan sebagainya, itu yang ingin berharap masyarakat akhirnya paham terkait hal tersebut Mas Bayu. Gitu sih Mas. Terima kasih Pak Gigo, dan mungkin ini juga pertanyaan terakhir untuk Pak Kosmas gitu ya Pak. Dari tahun ke tahun, dari 2003 JAF akhirnya di-create gitu ya Pak Kosmas. Pak Kosmas selalu hadir menjadi kuratornya gitu. Nah, untuk khusus di 2025 ini, goals apa sih Pak untuk Pak Kosmas sendiri gitu ya, di JAF 2025 ini pada saat ditunjuk kembali menjadi kurator di JAF Pak? Goals-nya itu adalah sebenarnya untuk bekerja sama dengan publik, dengan masyarakat dan berbagai macam komunitas-komunitas untuk kita membangun bersama-sama kota Jakarta. Ya kan, dari tahun ke tahun problematik yang kita hadapi kan bisa bertambah atau berkurang atau bergeser. Jadi apapun juga yang kita pikirkan buat kota Jakarta itu tidak akan pernah selesai dalam 1 atau 2 kali pameran atau seminar dan sebagainya. Jadi maka dari itu saya terus mengajak supaya stakeholder kita akan semakin luas lagi ya. Kalau dulu kita sudah mulai ada komunitas ya, mungkin masih 3-4 komunitas, kemudian di 2024 ada 10 komunitas yang ikut ya. Kita mengharapkan nanti ke depannya akan menjadi mungkin 20 atau 30 komunitas yang bisa berpartisipasi ya kan. Nah, sehingga stakeholder ini akan menjadi luas, karena kami berprinsip kota Jakarta ini kan tidak milik seseorang atau golongan tertentu saja, tapi milik kita bersama.
Maka dari itu kita harus terus bergaul, ya harus terus menggemakan apa yang kami lakukan ini supaya istilahnya dari tadinya hanya riak-riak kecil dia akan menjadi gelombang yang besar ya, supaya lebih banyak lagi masyarakat bisa berpartisipasi. Akhirnya ini menjadi suatu acuan buat pemerintah juga bagaimana caranya membangun atau membuat kebijakan untuk Kota Jakarta yang inputnya itu adalah dari asosiasi profesi maupun masyarakat gitu loh. Jadi goal kami adalah jangka panjangnya seperti itu. Makanya perjalanan kami sebenarnya masih sangat panjang, masih sangat jauh ya. Kami tidak bisa berbangga hanya dengan 2 pameran atau ini pameran ketiga bahwa kami sudah sangat sukses ya istilahnya. Tapi terus kita harus menggaungkan itu karena tujuan kami adalah untuk kita semua bersama-sama untuk masyarakat dan ke masa depan. Demikian Mas Bayu. Go bro. Go bro with Kata Bro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas kehadirannya, dan terima kasih banyak Pak Teguh Arianto atau Pak Gigo dan juga Pak Kosmas Gozali yang sudah hadir dan bercerita mengenai JAF 2025. Sekali lagi semoga JAF ini akan berjalan lancar dan semoga para antusias arsitek dan teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek akan mendukung acara JAF ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kosmas, Pak Gigo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, dan izin saya tutup Sampai acara jumpa. hari ini. Sampai ketemu di JAF 2025 nanti tanggal 16 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Terima kasih, Oke. selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.